Oke, welcome back to Freedom Channel bersama saya Alfonsian Goa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kerusakan pada jaringan komputer dan bagaimana cara penyelesaiannya. Oke teman-teman semua, ketika kita berbicara mengenai permasalahan pada jaringan komputer, ketika kita masuk di googling dan kita mengecek apa sih itu kerusakan pada jaringan komputer. Oke teman-teman, ketika kita bicara mengenai kerusakan jaringan komputer, permasalahan yang sering terjadi pada jaringan komputer. Yang pertama adalah kegagalan piranti jaringan, tidak bisa sharing data, hack pada komputer, kegagalan kabel jaringan. Nah, di sini khusus untuk video saya kali ini saya akan mengambil dua permasalahan yang sering terjadi. Yang pertama itu kegagalan sistem dan ledakan virus. Oke. Di video kali ini saya tidak akan mendemonstrasikan cara penyelesaiannya. Saya akan menunjukkan langkah-langkah proses penyelesaian jika terjadi gangguan dari jaringan komputer. Oke, kita langsung masuk saja di contoh jika terjadinya kegagalan sistem komputer. Oke. Sistem. Oke. Nah, contoh dari kegagalan sistem komputer yaitu seperti ini. Nah, contoh dari kasus kegagalan sistem atau kegagalan perangkat lunak adalah seperti ini teman-teman. Di artikel dari blog Buka Bagi ini teman-teman bisa membaca kasus kegagalan perangkat lunak. Oke, ini merupakan kasus. Penyebab di sini adalah penyebab dari kegagalan sistem perangkat lunak. Analisis sistem kurang baik merupakan penyebab kegagalan yang terjadi di mana beberapa poin yang memicu. Teman-teman bisa baca di sana. Ini merupakan kegagalan sistem, penyebab dari kegagalan sistem dari sebuah komputer. Oke teman-teman, ketika kita langsung masuk saja di contoh jika terjadinya kegagalan sistem komputer. Oke. Sistem. Oke. Nah, contoh dari kegagalan sistem komputer yaitu seperti ini. Nah,
Nah, contoh dari kasus kegagalan sistem atau kegagalan perangkat lunak adalah seperti ini teman-teman. Di artikel dari blog Buka Bagi ini teman-teman bisa membaca kasus kegagalan perangkat lunak. Oke, ini merupakan kasus. Penyebab di sini adalah penyebab dari kegagalan sistem perangkat lunak. Analisis sistem kurang baik merupakan penyebab kegagalan yang terjadi di mana beberapa poin yang memicu. Teman-teman bisa baca di sana. Ini merupakan kegagalan sistem, penyebab dari kegagalan sistem dari sebuah komputer. Oke teman-teman, ketika welcome back to Freedom Channel bersama saya Alfonsius dan gua mahasiswa Stikom Yelindo Kupang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai masalah-masalah yang terjadi pada jaringan komputer. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan penyebab dari kerusakan jaringan komputer, contoh dari kerusakan jaringan komputer, dan solusi jika terjadinya kerusakan jaringan komputer. Nah, saya di sini telah masuk di mesin pencarian Google dan mencari apa sih kerusakan jaringan komputer itu. Nah, dari hasil yang saya temukan di sini terdapat 8 poin dan mungkin masih banyak lagi. Yang pertama yaitu kegagalan piranti jaringan, tidak bisa sharing data, hack pada komputer, kegagalan kabel jaringan, kerusakan pada kabel dan konektor jaringan, gangguan pada hub atau switch. Oke. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa kegagalan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada komputer. Yang pertama yang akan saya bahas itu adalah hack pada komputer. Contoh hack pada komputer. Oke. Contoh hack pada komputer. Oke, lihat gambarnya. Nah, di sini. Nah, hack dimaksud di sini adalah tampilan full screen dari komputer, di mana komputer tidak mampu lagi untuk melakukan pengerjaannya, teman-teman semua ya. Nah, di sini kita lihat penyebab hack komputer. Nah, ini merupakan penyebab utama dari terjadinya hack pada komputer, atau komputer kita tuh tiba-tiba diam mendadak. Ini adalah penyebabnya teman-teman semua. Yang pertama adalah kapasitas RAM yang minim. Memang ketika bicara mengenai kualitas dari sebuah komputer, maka di situ kita bicara mengenai RAM. Nah, ketika RAM dari sebuah komputer itu kecil, maka tentunya ia tidak mampu menyimpan banyak kapasitas data, sehingga jika kapasitasnya melewati batasannya, maka akan terjadinya hack atau blue screen itu tadi, atau posisi di mana komputer teman-teman semua tiba-tiba diam. Itu karena kapasitas RAM minim atau terbatas teman-teman semua ya. Nah, yang kedua adalah RAM rusak atau kotor karena dibuat kotoran. Nah, permasalahan ini juga sering terjadi teman-teman ketika sebuah komputer atau laptop dari teman-teman semua tidak dijaga, tidak dirawat secara rutin, maka
kerusakan RAM akibat kotor ini bisa menyebabkan hack pada komputer teman-teman semua. Yang ketika suhu komputer meningkat sehingga terjadinya overheat. Nah, overheat di sini adalah ketika penggunaan komputer teman-teman semua terlalu berlebihan sehingga menimbulkan panas yang menyebabkan overheat atau kelebihan panas pada komputer teman-teman semua atau laptop teman-teman semua hingga menyebabkannya terjadinya hack komputer itu teman-teman semuanya. Yang ketiga adalah hard disk bermasalah. Ketika hard disk bermasalah atau mengalami bad sector. Nah, khusus untuk bad sector ini sudah saya bahas di video sebelumnya tentang cara mengatasi bad sector ya teman-teman semua dengan cara menggunakan aplikasi utilitas komputer yang bernama Defrag. Nah, perangkat kita bahas di sini ya. Selain perangkat-perangkat di atas, permasalahan hard disk juga bisa menyebabkan komputer sering hack secara tiba-tiba. Umumnya performa pada hard disk tidak bisa diakibatkan oleh bad sector atau faktor usia komputer. Nah, faktor bad sector itu dimaksud bahwa hard disk dari yang keempat itu adalah hard disk bermasalah atau mengalami bad sector. Nah, bad sector ini merupakan sebuah kondisi di mana hard disk dari teman-teman semua tidak mampu menyimpan datanya lagi atau mengalami kerusakan akibat usia dari komputer ataukah virus ataukah kelebihan data atau kerusakan pada hard disk itu sendiri. Nah, yang ketiga virus dan aplikasi yang tidak sesuai. Nah, selain masalah hardware, permasalahan lain seperti virus dan software ataupun aplikasi tidak sesuai juga dapat menyebabkan komputer sering hack. Untuk virus sendiri umumnya terjadi karena virus memaksa komputer bekerja keras dengan cara membebani program yang dijalankan oleh komputer. Nah, itu tadi permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan akhirnya komputer teman-teman semua mengalami hack. Nah, bagaimana cara untuk bagaimana solusi jika terjadinya hack pada komputer teman-teman semua? Nah, solusi ketika terjadi hack pada komputer. Oke. Nah, di sini cara mengatasi hack. Nah, di sini kita bisa lihat cara mengatasi hack terkena virus. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk mengoptimalkan komputer sehingga virus-virus tadi yang berada pada laptop atau PC dari teman-teman semua tidak mengakibatkan hack pada komputer atau PC dari teman-teman semua. Nah, kita baca penjelasannya. Virus yang terdapat pada sebuah komputer bisa merusak sistem dan menyebabkan komputer menjadi hack. Tidak hanya menyebabkan hack atau macet, virus juga menjadi salah satu masalah yang berbahaya bagi komputer atau laptop. Virus menyerang laptop ini bisa terjadi saat internetan, khusus saat menggunakan WiFi publik. Nah, di sini teman-teman semua, bahwa virus yang terdapat pada sebuah komputer atau berada pada komputer teman-teman semua bisa saja itu karena WiFi publik atau biasa teman-teman mengoneksi jaringan WiFi dari WiFi yang sifatnya publik atau dapat diakses oleh banyak orang. Apabila komputer atau PC teman-teman sudah terinfeksi virus, cara yang tepat untuk mengatasinya adalah mengaktifkan safe mode. Nah, safe mode dapat kalian melakukan scan penggunaan antivirus. Nah, khusus untuk penggunaan antivirus ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya mengenai Norton dan SmartAF, di mana fungsi dari kedua software utilitas komputer itu tadi membantu teman-teman semua untuk mengatasi virus itu. Nah, yang kedua adalah mengatasi komputer yang overheating atau panas berlebihan. Nah, CPU atau prosesor pada komputer maupun laptop
yang bekerja secara berlebihan akan menyebabkan hack. Nah, seperti penjelasan saya di awal bahwa ketika terjadinya overheating itu diakibatkan karena laptop atau bisa teman-teman semua bekerja secara berlebihan. Nah, rusaknya sistem pendinginan atau CPU juga dapat menyebabkan komputer mudah panas. Nah, cara-cara yang dapat dilakukan oleh teman-teman semua yaitu membersihkan kipas pendingin dari debu yang menempel. Pastikan kipas bekerja dengan baik. Apabila terjadi kemacetan pada kipas, diberi sedikit minyak. Yang kedua, ganti terminal paste yang baru pada prosesor Hastings. Terminal paste yang kering dapat menyebabkan prosesor cepat panas. Saat memasang kipas dan Hastings, pastikan letaknya sesuai. Apabila terdapat kesalahan pada pemasangan, hal itu akan menyebabkan permasalahan yang lebih serius. Dan yang keempat adalah, nah di sini ada poin 1 sampai 4 ini menjelaskan bagaimana cara teman-teman semua ketika komputer teman-teman semua mengalami overheating. Mungkin diakibatkan karena itu tadi kerusakan dari kipas pendingin atau CPU teman-teman semua. Ketiga adalah RAM penuh. Memori RAM pada komputer memiliki peran yang penting untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam komputer. Oleh karena itu, RAM telah mencapai batas biasanya menjadi hack dan lemot. Sebelum menginstal banyak aplikasi, pastikan RAM yang dimiliki cukup. Meskipun bersifat menyimpan sementara, RAM ini sangat berguna untuk menjalankan aplikasi. Nah, di sini kita harus memahami bagaimana perbedaan RAM dan flash disk. Dimana ketika seseorang memiliki RAM yang kecil, maka ia akan menggunakan banyak flash disk untuk menyalin data atau membackup data yang ada dalam RAM tersebut. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa hal ini tidak dapat membantu ketika semua program tersebut dijalankan pada satu komputer, karena untuk menjalankan sebuah program yang bekerja itu adalah RAM. Nah, sebelum untuk memasukkan aplikasi tambahan, perlunya disesuaikan dengan kapasitas RAM dari komputer teman-teman semua. Kita lihat juga dari spesifikasi laptop atau PC teman-teman semua. Nah, di sini solusi yang dapat dilakukan ketika laptop dari teman-teman semua mengalami full kapasitas dari RAM teman-teman semua, maka teman-teman bisa melakukan disk clean up atau bisa melakukan registry editor dengan cara menekan tombol Windows dan R. Nah, penjelasan mengenai kerusakan penyebab terjadinya hack sebenarnya saya sudah jelaskan semuanya di video yang pertama ya teman-teman semua. Nah, kita lanjut kepada permasalahan jaringan komputer yang kedua ya teman-teman semua. Oke, permasalahan jaringan komputer. Nah, kegagalan piranti jaringan. Kegagalan piranti jaringan. Kegagalan piranti jaringan teman-teman semua. Kita lihat gambarnya di sini ya teman-teman. Nah, di sini
Nah, di sini saya membuka suatu website dari Rapada yang membahas tentang masalah jaringan komputer lengkap dengan solusi cara mengatasinya. Nah, jadi untuk teman-teman para penonton dari film channel mungkin ingin mengakses. Oke. Oke teman-teman semua, saya sudah berada pada website dari Rapada yang membahas tentang masalah jaringan komputer lengkap dengan solusi mengatasinya. Nah, di sini berbagai masalah jaringan komputer dan penyebab dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah masalah jaringan komputer akibat kerusakan kabel. Nah, masalah pada jaringan komputer akibat kerusakan kabel dan konektor. Kita bersama teman-teman semua bahwa kabel dan konektor merupakan media yang menjembatani antara komputer dengan peralatan lainnya. Nah, biasanya terjadi masalah jaringan komputer karena ketika kita berbicara mengenai kabel dan konektor, mungkin karena kabel tidak terpasang dengan baik atau susunan kabel konektor yang salah dan kabelnya putus. Biasanya jaringan komputer, biasanya jaringan yang menggunakan kabel USB relatif sedikit. Hal ini dikarenakan pemasangan penggunaan teknologi topologi star dan workstation terpasang secara paralel sehingga menggunakan switch atau hub. Sehingga masalah yang timbul biasanya hanya pada kabel workstation. Nah, solusi permasalahan ini adalah dengan melakukan pengecekan secara berkala. Nah, pengecekan secara berkala oleh user ini membantu teman-teman semua untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan jaringan komputer akibat kerusakan kabel dan konektor. Yang kedua, jaringan komputer akibat virus dari komputer. Nah, seperti penjelasan saya awal tadi bahwa permasalahan jaringan komputer pada virus ini diakibatkan ketika teman-teman semua mendownload Rento. Satu orang bikin baribu terus. Oke, teman-teman semua, kita lanjut. Oke, teman-teman semua, jaringan komputer karena virus komputer biasanya berasal dari sumber seperti software berbahaya, iklan online, penggunaan media sosial pada komputer, dan banyak lainnya. Khususnya untuk teman-teman semua yang mengalami virus pada komputer, itu biasanya diakibatkan ketika teman-teman mendownload software-software yang ilegal ya teman-teman semua. Ketika teman-teman mendownload software pajakan, maka virus pun akan terdownload di situ teman-teman. Ya, jadi solusinya ketika teman-teman mengalami kerusakan jaringan akibat virus, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah dengan membersihkan virus-virus yang ada pada komputer teman-teman semua dengan menggunakan software seperti Norton maupun Smadaf untuk membersihkan virus pada komputer teman-teman semua. Nah, yang masalah ketiga adalah permasalahan jaringan karena kegagalan sistem. Nah, kegagalan sistem bisa memicu permasalahan jaringan komputer. Biasanya dapat ditimbulkan oleh DHCP server adalah dengan alamat IP statis yang sama. Nah, teman-teman, jika hal ini terjadi, maka beberapa langkah berikut bisa teman-teman lakukan dengan mengklik tombol start dan run, kemudian masuk ke CMD, kemudian masuk ke kota teks, dan oke, maka prompt perintah Windows akan terbuka. Yang kedua, ketik i3 atau runway dalam prompt perintah, tekan enter. Ketika pemeriksaan jaringan Anda, komputer akan menerima alamat IP yang tersedia dan belum digunakan. Ya, teman-teman semua. Nah, jika terjadinya kegagalan sistem, teman-teman bisa mencoba hal ini ya teman-teman semua. Teman-teman bisa mencoba hal ini untuk bisa membantu teman-teman semua ketika mengalami kegagalan jaringan atau PC atau laptop teman-teman semua tidak bisa mengkoneksi internet. Ya. Yang keempat adalah permasalahan jaringan akibat konektor error dan network connection. Nah, permasalahan seperti ini merupakan permasalahan jaringan yang paling menjengkelkan teman-teman semua dan membuat frustasi. Masalah pada jaringan komputer yang terdapat pada network atau connection biasanya terletak pada IP dan gateway.
Masalah-masalah ini merupakan hasil dari semua gangguan dan masalah pada komputer atau jaringan komputer sendiri. Jika mendapatkan pemberitahuan berupa no connectivity, teman-teman semua dapat melakukan langkah-langkah perbaikan sepertinya teman-teman semua. Oke, teman-teman bisa melakukan beberapa langkah yang ada di sini ya teman-teman untuk membantu teman-teman semua ketika terjadinya permasalahan itu teman-teman. Nah, langkah-langkah ini yang bisa teman-teman semua untuk pada jaringan akibat connector error dan network connection. Nah, yang kelima adalah masalah jaringan karena konektivitas lambat. Nah, konektivitas lambat ini merupakan salah satu masalah jaringan komputer yang sering dihadapi adalah kendala yang lambat baik pada jaringan maupun respon aplikasi yang digunakan. Nah, faktor yang memicu ini adalah diantaranya dan jelaskan dulu jelas sampai 5 memang ini apa ya. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton video saya ini. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf teman-teman semua, di video kali ini saya tidak bisa mendemonstrasikan cara penggunaan ketika terjadinya gangguan jaringan pada komputer karena kondisi dari laptop saya saat ini baik-baik saja teman-teman semua. Mungkin di video kali ini saya memberi pemberitahuan kepada teman-teman semua ketika terjadinya kerusakan jaringan pada komputer, teman-teman bisa mengikuti cara yang saya berikan pada video kali ini. Oke, terima kasih dan